Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Kurniawan selaku konselor atau guru BK yang hari ini ya kedatangan seorang siswi kelas 12 yang dia mendapati masalah atau problem menurunnya hasil belajar diakibatkan karena broken home yang dialaminya. Maka hari ini saya sudah meminta izin kepada siswi atas nama Mei tadi untuk kita lakukan wawancara ya, atau diskusi yang lebih mendalam, yang tujuan dari diskusi ini dan saya selaku guru BK yang memberikan bimbingan konseling, insya Allah memberikan sedikit jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh saudari Mei ini. Baik, langsung saja ya. Baik, saudara Mei, bagaimana perasaannya hari ini? Apa yang dirasakan? Baik. Kabarnya baik? Baik. Wah, alhamdulillah. Baik, di sini saya sebagai guru BK ya memanggil saudara Mei karena sedikit banyaknya informasi yang Pak Guru terima dari guru-guru yang lain bahwasanya adik Mei ini mengalami penurunan belajar ya, hasil belajar di kelas ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya adik Mei ini cukup bisa dibilang di dalam kelas itu aktif, nilainya juga baik, tapi akhir-akhir ini ya nilainya sudah mulai menurun. Dan sedikit banyaknya Pak Guru sudah mengetahui bahwasanya adik Mei ini punya masalah problem di rumah ya kan, yakni broken home. Dan Pak Guru yakin dan guru-guru yang lain juga ini bisa jadi salah satu masalah ya kenapa adik Mei ini hasil belajarnya menurun ya. Makanya Pak Guru panggil di sini karena inilah tugas dari Pak Guru sendiri sebagai guru BK untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pengajaran kepada adik Mei biar hasil belajarnya dan aktivitas belajarnya kembali seperti semula dengan nilai yang memuaskan dan prestasi dan lain sebagainya. Baik, Pak Guru tidak mau bertanya panjang lebar tentang masalah yang terjadi di rumah ya. Yang Pak Guru ingin tanyakan pertama kali kepada adik Mei yakni mau menanyakan ya bagaimana perasaan atau semangat belajar adik Mei ini ketika mendapati bahwasanya keadaan rumah tangga orang tua dan adik Mei sendiri ya bisa dibilang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit kepada Pak Guru. Iya, jadi semenjak kejadian orang tua saya itu saya menjadi kehilangan fokus. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Terlebih ketika mungkin orang tua saya bertengkar, saya menjadi bingung dengan diri saya sendiri gitu. Oke, baik. Tapi ketika orang tua adik Mei ini bertengkar, mereka masih memberikan semangat ya untuk sekolah dan juga belajar. Masih ya? Tidak, saya dibiarkan saja. Ya. Oke, baik, begini ya adik Mei, bahwasanya yang pertama kali harus kita yakini masalah atau problem yang kita alami itu semua tidak terlepas dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya masalah yang diberikan Allah itu semua tidak mungkin melampaui batas dari kemampuan kita. Kan? Kita sepakat itu kan? Kemudian masalah yang adik Mei alami ini bukan akhir dari segalanya. Apalagi umur adik Mei ini masih belasan tahun, masih kelas 12 ya kan. Masih ada perjalanan yang cukup jauh ke depannya yang akan menentukan masa depan adik Mei ini cemerlang atau seperti apa. Dan itu dimulai dari saat ini. Kalau masalah yang dihadapi adik Mei ini menjadi pemicu semangat adik Mei ini hilang, terlebih lagi pada saat menuntut ilmu yang notabene-nya itulah menjadi bekal yang nantinya kita menghadapi kehidupan ya, yang penuh dengan rintangan ke depannya.
maka seharusnya dan sebaiknya permasalahan yang ada di rumah ya, adik Meme bisa memberikan tetap yang terbaik ketika di sekolah, ya kan? Iya. Ya, Pak Guru tahu mungkin berat rasanya seperti itu karena masalah yang dihadapi di rumah dan kemudian tetap masih mau menjaga semangat belajarnya di sekolah. Tapi ya, Pak Guru ingin memberikan kepada adik Meme bagaimana di luar sana begitu banyak juga anak-anak yang saat ini kita bisa lihat mereka sukses, yang mana mereka itu lahir dari latar belakang anak dari broken home. Misalnya, Meme tahu Presiden ke-44 Amerika Barack Obama? Tahu. Ya, dia juga itu waktu remaja juga mengalami broken home ya. Orang tuanya juga tinggal tidak serumah ya. Tapi karena dia punya yang namanya ya, cita-cita ingin menjadi orang yang sukses ke depannya, maka masalah itu dia seminimal mungkin ya, untuk tidak mencampuri dunia pendidikannya. Dia masih terus fokus untuk bisa meraih cita-cita yang ingin dia capai. Dan bukan hanya itu, bukan tokoh-tokoh luar negeri saja. Meme tahu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Tahu. Ya, kita pasti tahu. Beliau kan presiden ke-6 kita ya di Indonesia. Nah, Meme mungkin tidak tahu bahwa dulunya ketika remaja Pak Presiden kita itu ya juga terlahir dari anak yang broken home. Tapi kita bisa lihat bagaimana karirnya yang begitu cemerlang, yang mampu menjadi presiden bahkan hingga 2 periode. Nah, itu bisa membuktikan kepada kita bahwasanya masalah dan problem seperti broken home dan lain sebagainya itu tidak boleh menjadi alasan bahwa semangat belajar kita menurun, hasil belajar kita menurun, ya kan? Ya, justru sebaliknya, ketika Meme kehilangan keharmonisan di dalam rumah tangga, hilang perhatian dari orang tua atau bapak, ibu, maka Meme juga jangan hilang ya. Jangan hilang keaktifannya juga di sekolah, semangat belajarnya. Karena kalau seperti itu, Meme kalah telak ya. Di rumah Meme tidak dapat perhatian dan di sekolah juga Meme ketinggalan dari teman-teman yang lain. Kan? Dan bisa dibayangkan kalau ini berlangsung secara terus-menerus, maka Meme kedepannya akan terus merasa Meme menjadi orang yang paling terpuruk. Dan karena perasaan itu Meme nanti tidak bisa melangkah lebih maju ke depannya. Jadi Pak Guru tadi sudah memberikan bagaimana banyaknya tokoh yang mereka bisa sukses ya, dan mereka berasal dari anak yang broken home, maka itu dijadikan motivasi bagi Meme untuk saat ini kembali menata ya, masa depan yang baik ya, kemudian menuliskan cita-citanya kembali dan berusaha untuk merealistiskannya. Oke, bisa Meme? Bisa, Oke. Pak. Jadi kemudian kalau misalnya Meme merasa kurang perhatian dari orang tua, kami di sekolah ini, para guru, bapak, ibu, dan kemudian Pak Guru BK sendiri juga, itu adalah orang tua Meme. Dan kami insya Allah ya, akan memberikan perhatian kepada Meme tentunya, terlebih lagi ketika di sekolah ya. Jadi kalau misalnya Meme butuh cerita ya, punya masalah ya, boleh mendatangi bapak ibu guru siapapun itu ya. Iya. Jadi karena kami ini semua orang tua Meme. Oke? Oke. Oke. Ya, jadi itu ya Nak Meme ya. Jadi silahkan nanti kembali ke ruangan belajar kembali. Ingat bahwasanya Meme yang kemarin itu, Meme yang nilainya menurun drastis, bukan Meme yang sekarang. Meme yang sekarang adalah Meme yang punya cita-cita yang besar, yang mana itu semua tidak akan dihalangi oleh masalah apapun yang ada di rumah, broken home dan lain sebagainya. Dan kita yakin bahwa apa yang diberikan Allah kepada Meme saat ini bukan hal yang buruk. Itu bisa jadi menjadi hal untuk menaikkan derajat Meme ya kan, lebih menguatkan Meme, lebih mendewasakan Meme. Oke, Meme, sepakat? Iya, Pak. Ya. Kita terus berdoa saja kepada Allah supaya mudah-mudahan masalah yang dihadapi Meme ini diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Bisa. Oke. Baik, itulah tadi hasil wawancara yang mendalam saya terhadap narasumber
yang mengalami broken home. Insya Allah dari motivasi dan masukan yang saya berikan tadi bisa menambah semangat belajar dari Meme, kemudian menjadi siswa-siswi yang aktif kembali di kelas dan memperoleh nilai yang baik dan bagus, ya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.